Halo Sobat Kompas TV. Halo Re. Nah, kembali lagi bareng gue Rengga dan Fajar di Ranger Auto Kompas TV. Kali ini gue udah bersama mobil listrik yang kecil, Neta V kayak gitu. Gue bakal mencoba gimana rasanya menggunakan Neta V ini buat keseharian kayak gitu, buat macet-macetan di Jakarta kayak gitu, buat tes berkendara gimana kalau mobil ini digunakan sehari-hari Sobat Kompas TV kayak gitu. Lu mau ngasih first impression ya? Yoi, first impression kayak gitu. Nah, mobil ini tuh ditenagai dengan baterai sebesar 40,7 kWh Sobat Kompas TV. Dan juga bisa jarak tempuhnya itu sekitar 420 km-an kayak gitu. Kecil-kecil jauh juga ya? Yoi, kecil-kecil cabai rawit dia tuh. Dan juga torsinya dia sebesar 150 Nm kayak gitu. Ntar kita bakal coba nih. Gimana speednya, gimana tarikannya rasanya, apakah menghentak bumi? Goyang lah kalau terhentak. Iya, ini ntar kita coba nih. Dengan kapasitas baterai 40,7 kWh ini, kalian bisa mengecas dari 0 sampai 100 dengan pengecasan wall charging yang diberikan oleh Neta. Kalian bisa ngecas sekitar 8 jam. Ya, bisa buat tidur lah ya. Buat tidur, besoknya udah bisa dipakai lagi. Tapi kalau kalian pengen cepat lagi nih, kalian bisa menggunakan fast charging dan hanya memakan waktu sekitar 30 menit untuk 30% sampai ke 80% Sobat Kompas TV. Kalau itu nggak perlu ditinggal tidur, itu buat ngopi doang udah penuh. Benar. Udah kita bisa pakai lah. Jadi kalau misal buat kalian perjalanan jauh, misal ke Surabaya itu ya ngecharge, bisa tinggal istirahat sebentar ngopi-ngopi udah Soma penuh. gitu ya? Soma. Nah, seperti yang gue bilang tadi, setiap pembelian Neta V ini kalian akan mendapatkan free instalasi wall charging Sobat Kompas TV. Mantap gak tuh? Ya jadi standar ya? Udah jadi standar. Dan juga mobil ini tuh udah mendapatkan garansi 8 tahun buat baterainya sendiri atau 180.000 km. Jauh juga 180.000 ya. Iya sih. Dan juga untuk garansi umumnya dia memberikan waranti sekitar 5 tahun atau 150.000 km. Mantap. Jauh-jauh juga ya? Lumayan. Penasaran gimana rasa berkendaranya? Yuk, ikutin gua. Gua Ayo. bakal mencoba di jalanan Jakarta. Yuk, ikutin gua. Nah, Sobat Kompas TV, saat ini gua udah ada nih di dalam mobil Neta V kayak gitu. Gue mau ngerasain nih gimana sih rasanya berkendara menggunakan Neta V ini di tengah-tengah kemacetan kota Jakarta kayak gitu. Oke, di sini tuh yang gue rasain pertama kali Sobat Kompas TV, ini handling setirnya benar-benar enteng banget nih Sobat Kompas TV. Ini tuh setirnya flat top, flat bottom yang menurut gue cakep sih ini kayak gitu. Dan juga setirnya kecil sesuai dengan bentuk mobilnya. Cuman dia benar-benar easy to operate lah, easy to use kayak gitu Sobat Kompas TV. Terus di sini ada buat ngecil gedein volume dan juga buat milih-milih saluran frekuensi radio kayak gitu Sobat Kompas TV. Dan juga di tengahnya setirnya ada logo merah nih Sobat Kompas TV yang apa ya, membantu kita buat direction ban kayak gitu Sobat Kompas TV. Jadi kayak misal ini agak ke kiri ya berarti ban kita ke kiri kayak gitu. Tuh, suara sennya tuh khas Sobat Kompas TV. Beda daripada yang lain ya. Tik tuk tik tuk tik. Asik sih, asik kayak gitu. Dan juga ini mobil compact Sobat Kompas TV. Jadi kalau kita buat di Jakarta buat nyelip-nyelip itu masih enak Sobat Kompas TV. Nah, biasanya tuh dari stop mau go gitu kan, kalau di mobil-mobil listrik lainnya kan kadang-kadang agak ngejeglak gitu kan. Kalau ini lebih smooth Sobat Kompas TV, lebih bagus lah kayak gitu. Lebih nyaman untuk dikendarain. Oh iya, masalah suspensi nih Sobat Kompas TV. Menurut gua bantingan mobil ini kalau dipakai sendirian ya, itu menurut gua cukup sih Sobat Kompas TV. Meskipun ini adalah mobil batch pertama yang dimana mobil ini belum di-improvement oleh Neta, cuma menurut gua masih aman sih. Kalau untuk sendirian ya. Mereka melakukan improvement di bagian suspensinya Sobat Kompas TV yang katanya dulu sempat limbung ataupun kurang stabil, dibikin lebih nyaman dan juga lebih sesuai dengan mobilnya kayak gitu Sobat Kompas TV. Layar di tengah ini benar-benar kayak gimana ya? Gue kayak enak aja sih, seneng aja sih, kayak dia tuh kelihatan seamless kayak gitu Sobat Kompas TV. Oh ya, mungkin tangan kita itu disuruh mengoperasikan gadget ini Sobat Kompas TV. Meskipun ya kita tidak dianjurkan untuk atau tidak disarankan untuk mengoperasikan ini sambil berjalan Sobat Kompas TV. Ya mungkin untuk gedein AC. Serta di sini juga ada fitur tow mode atau towing mode. Jadi ke saat kita mungkin lagi ada trouble di jalan,
mobil ini bisa di towing. Dan saat di towing kalian bisa mengaktifkan tow mode. Jadi biar sistem kelistrikan dan juga sistem penggerak di Neta ini bisa mungkin dimatikan supaya tidak merusak sistem penggerak dari mobil ini. Mantap. Oh iya, Sobat Kompastv, tadi saya coba buat konekin di Android Auto, ternyata belum support, Sobat Kompastv. Konektivitasnya gampang buat kita menyambungkan dari perangkat kita ke Carbidly-nya gampang. Tapi pas saya coba setel YouTube, saya putar YouTube, tadi videonya agak patah-patah, Sobat Kompastv. Jadi ya mungkin itu efek penggunaan di pihak ketiga ya mungkin. Jadi buat Neta kedepannya semoga ya di-upgrade lah, bisa pakai Android Auto atau Apple CarPlay yang lebih common buat masyarakat Indonesia kayak gitu sih. Itu bisa disebut HUD nggak sih? Atau head up display gitu yang di sini, sebelah sini. Ini tuh benar-benar kita kayak pas gitu loh. Nggak eye level, cuman dia kayak dilihatnya tuh enak. Nggak butuh effort yang lebih buat ngelihat speedometer, terus juga ada temperatur luar ruangan, dan juga range-nya seberapa itu kayak tinggal, ya udah lihat doang gitu. Udah disediakan sama Neta di depan kita. Jadi gua cukup terbantu dengan adanya layar di depan ini, kayak gitu, mantap. Dan juga layar itu menambah estetika di mana dia ditaruh di situ tuh dia tidak memakan space di sini, jadi dia bisa dikasih kisi AC di bawah sini, dan juga semuanya dipindahin ke satu layar besar berukuran 14,5 inci ini, keren sih. Ya modelnya ke Tesla-Teslaan lah ya. Dan dia juga monitor tekanan ban itu dia tidak menggunakan persentase sama Kompastv. Dia agak unik, dia menggunakan warna. Jadi kalau warna merah dia habis sama sekali, warna kuning atau warna orange itu dia ya mungkin butuh ditambah lagi, kalau hijau berarti dia penuh sama Kompastv kayak gitu. Kalau naik Neta ini kita harus adaptasi sebentar doang sih, kayak persneling di sebelah kanan dan juga buat sen di sebelah kiri sama Kompastv. Dan juga peredaman kabinnya ini termasuk redam sih Sobat Kompastv. Apalagi ini mobil listrik, tidak ada suara mesin sama sekali. Dan suara di luar itu nggak terlalu masuk lah Sobat Kompastv. Ini masih bagus sih. Tuh. Suara ban yang bergesekan dengan jalan itu juga tidak masuk Sobat Kompastv, aman. Kalau untuk posisi berkendara Sobat Kompastv ini benar-benar cukup ergonomis. Gara-gara kita ya kaki kita menjangkau gas dan juga rem dengan mudah. Terus tangan kita dengan setir juga tidak terlalu jauh. Jarak pandang juga pas. Gara-gara dia flat top, tidak terganggu oleh lingkaran setir kayak gitu. Jadi bagus sih. Kita feel-nya kayak nyetir mobil F1 Sobat Kompastv. Gara-gara dia setirnya kecil dan juga gimana ya? Bener-bener mudah sih ini. Nah Sobat Kompastv, sekarang kita coba fitur cruise control-nya Sobat Kompastv. Cuman ini agak tidak biasa. Biasanya cruise control diletakkan atau ditaruh di sebelah kiri atau kanan setir Sobat Kompastv. Cuman ini cruise control-nya ditaruh di tuas persneling kayak gitu. Jadi kita tinggal ke bawahin satu kali. Kita lepas, dia udah ngeset sendiri kayak gitu. Seperti lainnya kita harus di atas 30 km per jam untuk mengaktifkan fitur cruise control. Ini saya udah nggak nginjek pedal gas Sobat Kompastv dan mobilnya jalan sendiri Sobat Kompastv. Saat kita berhenti, kita tidak perlu menarik rem tangan. Dan di sini emang nggak ada rem tangannya, jadi bener-bener enak sih. Kayak ya udah kita jalan tinggal gini doang. Kita mau berhenti tinggal ngerem, mau jalan lagi kita tinggal gas aja Sobat Kompastv. Oh iya Sobat Kompastv, dia mempunyai fitur yang lumayan berfungsi nih Sobat Kompastv, yaitu fitur one pedal kayak gitu. Jadi kita nggak usah menggunakan rem, kita cukup menggunakan gas. Saat kita injek, dia jalan, dan juga saat kita lepaskan dia akan ngerem secara pelan-pelan kayak gitu Sobat Kompastv. Jadi ya lebih memudahkan driver lah ya. Nah tapi sistem one pedal ini bisa diaktifin ataupun dimatikan Sobat Kompastv. Jadi kalau kalian pengen yaudah santai aja lah, nggak usah pakai one pedal, kalian bisa matikan. Dengan torsi 140 Nm, jadi dia saat habis berhenti di gas, dia tidak ada jeglakan atau lonjakan mesin yang terlalu kenceng lah Sobat Kompastv. Jadi kayak ya cukup lah. Jadi kita habis berhenti tadi, kita bercegas sedikit, dia udah langsung jalan dengan halus atau dengan smooth kayak gitu Sobat Kompastv. Kita coba bejek.
kita rasakan 140 Nm-nya. Apa itu tadi? Wow, cukup instan Sobat Kompas TV. Ya, dia meskipun 140 Nm, cuman dia lumayan ngedorong Sobat Kompas TV. Ya bener, emang ada lag-nya sedikit Sobat Kompas TV. Cuman dia bener-bener kayak, wow, gak expect tadi bakal kayak gitu. lumayan. Nanti kita coba lagi ya. Tuh, kalau saya yang cegas Sobat Kompas TV, dia tuh ada suara seperti suara turbo, cuman lebih kecil dari suara turbo Sobat Kompas TV. Mobil ini tuh selain dia bisa mengisi daya, dia juga bisa menyalurkan daya Sobat Kompas TV. Jadi dia mempunyai fitur yaitu vehicle to load atau V2L. Mungkin lagi mati lampu, kita nggak punya genset, kita bisa colokin listrik ke mobil ini dan juga bisa kita transfer ke listrik rumah kita. Mantap sih. Namun sayangnya soketnya itu terpisah Sobat Kompas TV. Jadi kita beli, kita nggak dapet soket V2L, cuman kita bisa membelinya sendiri. Ya lumayan lah. Nah, Sobat Kompas TV, kayak gitu tadi rasanya berkendara Neta V buat daily use atau buat keseharian. Emang kayak gimana sih, Reng? Kayak gue bilang tadi, gue yang masih nggak percaya torsi 150-nya itu bener-bener nonjok sih Sobat Kompas TV. Kayak, bener-bener digas itu langsung, boom gitu. Iya, tapi kan lo nyoba sendiri, Reng. Oh iya sih, kalau buat bareng-bareng ya mungkin akan lebih berat sedikit mungkin Sobat Kompas TV. Cuman ya memang tadi meskipun dia langsung nonjok ya, emang ada lag-nya sedikit, sepersekian detik sih, itu nggak masalah juga sih. Jadi memberikan waktu buat akselerasi ditancap kayak gitu. Untuk akselerasinya setelah berhenti itu benar-benar meskipun dia kenceng, kalau saat dia stop and go, dia itu lebih semut lah, lebih halus daripada mobil listrik yang lainnya gitu. Dan juga cruise controlnya sangat berfungsi, meskipun dia belum adaptif, cuman bagus lah. Jadi kita bisa nyantai di jalan tol, kita bisa cruising sambil santuy gitu. Oh ya, ada yang unik lagi Sobat Kompas TV, yaitu tadi gue lupa di awal, kuncinya dong. Ini bisa kalau bosen nyetir sambil gini nih. Sambil gini nih. Jadi kalau kalian di kemacetan, kalian bosen ngapain ya? Gini aja nih. Bisa buat mainan kayak gitu. Dan juga tombolnya juga ini pokoknya lain lah daripada yang lain. Kayak gitu Sobat Kompas TV. Kayak mainan bocah ya? Yoi. Kayak fidget spinner kayak gitu. Oh iya. Jadi ini termasuk part unik di Neta V ini Sobat Kompas TV. Mantap. Oh ya, terima kasih juga buat Neta Arista Cebet Sobat Kompas TV udah memberikan kita kesempatan buat nyobain mobil Neta V ini. Kita coba buat di kemacetan-kemacetan, buat keseharian gimana sih, ternyata juga worth it dan juga recommended menurut gua Sobat Kompas TV kayak gitu. Jadi kalau kalian minat dengan Neta V ini, kalian cukup merogoh kocek 379 juta rupiah saja. Oh, itu udah on the road belum, Kak? Sudah dong, on the road. Kan udah di jalan raya. Nah, segitu dulu impresi berkendara gua tentang Neta V ini. Dan jangan lupa, kalau kalian suka, klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. Goodbye. Dadah.